Istirahat di tempat. Cut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Yang semangat, kita ada di wilayah Kecamatan Jonggol. Wakwau. Ketawa kan wakwau. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Calon pimpinan harus semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahibin nasta'in ala umurul dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah ya Bu ya? Bapak Kepala Sekolah. Karena saya tahunya dulu Ibu. Setelah Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Cikarang Barat. Dan adik-adik kepanitiaan dari OSIS yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Kami siap. Terima kasih, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kondisi sehat walafiat. Sehat. Ada yang sakit? Kasih garam Bu Erni. Kasih garam. Kalau sakit ngomong saja, nggak ada masalah. Nanti kita koordinasi. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang, kita pulang sama-sama. Iya, pulang sama-sama. Ada yang mau tinggal di sini? Iya. Sebelum kita ke materi yang awal ini, saya baca dari rundown acara materi kepemimpinan. Pemimpin. Sebelum kita menginjak ke materi, perlu saya kenalkan dulu, karena mungkin yang kenal saya hanya Bu Aisyah saja. Bu Aisyah pun dari rumah yang saya kenal gitu, sama beliau. Ini nama saya Munadi, pangkat Sersan 1. Saya saat ini Babinsa Desa Sukajaya. Tempat tanggal lahir saya Bekasi 7 Februari 1975. Berarti sudah 47 tahun. Saya masuk tentaranya tahun 96. Kemudian alamat saya, ini alamat terbaru. Ini alamat terbaru. Kampung Ceger, Desa Sukajaya. Alamat lama saya sesuai KTP Perum Gramapuri Persada Blok F2 nomor 11. Ada yang Gramapuri? Kayaknya ada. Gramapuri. Abel blok mana Bel? Hah? I. Pak RT Budi sekarang jadi RW ya? Ya, Abel. Kemudian pendidikan umum SD, SMP, SMA. SD di Telaga Murni, SMP masih di Telaga Murni, SMP Negeri 2 saya lulusan alumni pertama. Kemudian SMA saya di SMA Negeri 1 Cikarang. SMA Negeri 1 Cikarang. Jalan Ki Hajar Dewantara Cikarang, saya lulus Cikarang Utara. SMA Negeri 1. Seman. Sakura. Kenapa nggak masuk Sakura? Di Sakura 93. Saya lulus 93 di Sakura. Kemudian tidak kuliah karena cita-cita saya saat masih SMA, mau masuk SMA, cita-cita saya jadi insinyur pertanian. Iya, saya ingin kuliah di Institut Pertanian Bogor. Tapi kelas 2 out. Kenapa? Kata ibu saya,
kuliah itu mahal. Karena ibu saya orang kampung, nggak paham, jadi mahal. Jadi hancur harapan saya untuk kuliah. Kemudian riwayat penugasan ini tadi umum. Riwayat penugasan, saya masuk tentara tahun 96 dari Tamtama. Saya daftarnya dari 93. Ini kita cerita, tapi nanti kamu pahami, siswa pahami bagaimana kita berusaha. Usaha kita itu tidak akan membohongi hasil. Nah itu nanti siswa pahami. 93 saya daftar Akademi Militer Akmil 93. Karena nemnya tidak masuk, out. Teman saya 2 masuk, gagal semua, balik lagi. Sudah di Magelang 2 minggu, balik lagi. 94 kita daftar lagi, mereka daftar Akmil, saya daftar secaba umum. Pantohir akhir saya jatuh dari motor. Kemudian teman saya yang 2 masuk lagi ke Akademi Militer, 2 minggu masuk. Yang 1 pulang, yang 1 lanjut. Kemudian 95 saya kembali masuk ke Bintara Umum. Teman yang 1 lagi masuk STPDN. Dia masuk STPDN, saya gagal. Karena pada saat Pantohir di akhir itu saya milih saya lebih memilih main bola, final sepak bola. Kebetulan saya masih di klub saat itu di Bekasi Putra. Jadi saya ikut bola saja, tidak ikut Pantohir. Padahal kalau mungkin saya ikut Pantohir 95 itu saya masuk tentara, mungkin saya sudah letnan kolonel mungkin. Udah letnan kolonel. Gagal di 95 kedua terakhir. 96 saya masuk kembali daftar Tamtama. Tahu Tamtama? Jadi kalau lulus cuma di sini saja pangkatnya 1. Balok 1. Kalau pelatih bilang pangkat terendah di dunia. Balok 1. Enggak ada masalah. Yang 1 dari 3 kawan saya ini, dari kita 3 orang, 1 Akmil lolos, STPDN lolos, saya masuk Tamtama lolos tahun 96. Ketemu, sekarang sudah berkeluarga semua. Yang 1 sekarang, yang Akmil sedang Sesko TNI, jadi mau ngambil bintang 1. Kijara, diajar dari Sakura deh. Ini cerita Sakura besok ada bintang 1 dari ranking saya. Kemudian yang STPDN masuk lagi, lulus, kemudian jadi lurah, jadi camat, kemudian sekarang sudah jadi kepala dinas DPMPD Kabupaten Bekasi. Mungkin dulu camat Cikarang Barat. Sebelum camat Cikarang Barat, camat camat Tambelang, camat Cikarang Barat, Kadispora, ya, sekarang PLTLH dan kepala dinas DPMPD desa. Ketika saya merayap dikit-dikit, dari Tamtama sekolah, saya males sekolah. Nggak mau sekolah. Karena apa? Saat itu saya masih bergelut di bidang perwasitan. Saya tidak mau meninggalkan kompetisi, 1 musim kompetisi. Saya wasit nasional. Jadi saya tidak mau sekolah. Saya baru sekolah Bintara tahun 2020, Reksus tahun 2020. 2016. Tahun 2016 ada di sini, tahun 2016 ya.
Tahun 2016 saya sekolah, kemudian saya sus Babinsa tahun 2020. Sus Babinsa, ya, alhamdulillah di Reksus juga saya pelajar terbaik. Kemudian di Sus Babinsa saya kategori ranking pertama juga di Sus Babinsa sama Pak Rojin. Itu kemudian jabatan-jabatan di luar, saya Babinsa sebelum di Cibitung, saya juga di Cikarang Utara. Saya pegang 3 desa, Karangmukti, Karangraharja, Sukaraya. 1 Babinsa, 3 desa. Hampir 100.000 penduduk, 3 desa. Kemudian saya juga menjabat di Komite Eksekutif PSSI Kabupaten Bekasi. Januari ini habis. Terus juga saya ketua harian PASI, ketua harian PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kabupaten Bekasi. Ada 2 yang saya pegang. Namun saya nggak aktif-aktif. Aktifnya di Babinsa saja. Dan jabatan terakhir Babinsa Desa Sukajaya, rumah sendiri. Kemudian anak, ini status keempat, anak saya 4. Yang pertama kelahiran 2001, kemudian yang kedua 2003, itu anak saya yang itu. Yang cewek yang saya bawa itu anak saya 2003. Yang ketiga 2013. Kemudian yang keempat ini baru 10 bulan. 10 bulan. Lagi lucu-lucunya. Alhamdulillah. Pertama kuliah di Unsika semester 7. Yang kedua semester 1 di Unisma. Yang ketiga baru kelas 3. Jadi itu hal-hal lain nanti kita sambil berjalan. Mati ya. Hal-hal lain kita sambil berjalan. Nah, itu jangan terpengaruh, biarkan saja, itu ada panitianya. Kamu lihat ke depan saja. Hal-hal lain kita sambil berjalan. Ini ada 40 orang siswa. Tadi saya tanya bahwa adik-adik sekalian, siswa sekalian, ini adalah calon-calon OSIS. Saya baru tahu kalau di SMK 2 itu penjaringannya sampai sedemikian rupa. Tadi saya mendengar Bu Guru bicara dari 1.600. Dari 1.600 terjaring 40. Jadi jangan disia-siakan. Kesempatan yang ada jangan disia-siakan. Gitu. Sebelum kita ke materi, ada yang ditanyakan? Ada? Mungkin pengen tahu nomor teleponnya, nanti saya tulis. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Launchingnya lama ya Pak ya? Jadi ini adik-adik sekalian, para siswa, fokus. Materi hari ini yang pertama, kita hanya 1 JP mengenai kepemimpinan. Kemarin saya ada khutbah Jumat tuh di Masjid Al-Jihad mengenai kepemimpinan. Saya buka HP saya. Di HP saya ada 5 karakteristik untuk menjadi pimpinan yang bagus, yang membawa masyarakat lebih bagus lagi. Nah ini, sebelum kita masuk ke yang lain nih, apa itu pemimpin? Pemimpin adalah orang yang mendorong dan menggerakkan. Ini pemimpin.
Pemimpin adalah orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Itu pemimpin. Sama halnya dengan kalian. Ini akan memilih ketua OSIS, pimpinan OSIS. Berarti yang memimpin sebagai ketua OSIS adalah yang menggerakkan 40 orang ini. Begitu kan? Yang menggerakkan 40 orang untuk mencapai tujuan OSIS. Apa tujuan OSIS? Ada di SMK Negeri 2 ini kan ada koperasi apa itu? Ngambil apa? Koperasi apa yang di pinggir jalan itu saya baca. Sekarang Alfa, dulu bukan itu, dulu. Ya pokoknya ngambil aja gitu kan ya. Ngambil tapi jangan bohong gitu kan. Ya. Itu di SMK Negeri 2 di. Jadi itu orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Itu pemimpin. Lanjut. Pemimpin itu kan orangnya. Kemudian apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut. Kepemimpinan. Jadi ketua OSIS mempengaruhi anggotanya. Mempengaruhi seksi-seksinya. Supaya apa? Untuk mencapai tujuan organisasi. Jangan sampai yang dipengaruhi nggak mau, oposisi, ya kan? Tidak akan tercapai tujuan organisasi. Jadi kepemimpinan mempengaruhi kemampuan untuk menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan tertentu. Sama. Jadi kalau tidak ada tujuan, tidak ada pimpinan. Jadi masing-masing. Jadi memimpin diri sendiri. Kalau misalnya di OSIS tidak ada pimpinannya, siapa yang mau menggerakkan? Nggak ada. Tidak akan ada yang patuh. Tidak akan ada yang patuh kepada pimpinannya. Itu. Kemudian selanjutnya, tujuan kepemimpinan dalam organisasi yang pertama, memotivasi orang lain. Nah ini tujuannya memotivasi orang lain. Yang pertama memotivasi orang lain. Bagaimana memotivasi itu? Jadi seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk memotivasi orang lain. Jangan sampai pimpinannya itu diwarnai oleh anggotanya. Udah sekarang ketua, kita ke sana saja, acaranya ke sana. Berarti pimpinannya tidak mempunyai leadership. Jiwa kepemimpinannya tidak ada. Kemudian yang kedua sih adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ini adik-adik kan siswa jurusannya pasti lain-lain nih. Ada akuntansi, ada apa lagi? ODKP apa tuh? ODKP apa? Apa? Perkantoran, terus pemasaran. Nah, ini pemasaran, yang banyak duitnya nanti pemasaran. Karena masarin perumahan aja udah terus. Jadi nanti para siswa dengan masing-masing apa tadi jurusan pasti ada tujuan. Itu pribadi, tujuan pribadi. Tetapi kalau sudah masuk ke instansi, sudah masuk siswa itu bekerja, berarti ada tujuan perusahaan. Kalau sekarang kita di sekolah ada tujuan organisasi, yaitu OSIS. Tujuannya mau kemana?
Oh ini para siswa yang kelas seluruh jajaran OSIS. Ini dek, seksinya ada berapa? 9 seksi. Per seksi berapa orang? 4 6 ya. Jadi nanti per seksi kalian mencoba untuk profesional. Seksi ini buat produk, seksi ini buat produk, seksi ini buat produk. Yang ada seksi apa? Dari pertama kerohanian, produknya apa? PHBI dan lain-lain, ya kan itu kan? Bisa ada lomba tilawatil Quran, lomba hadroh, lomba apa? Nah itu kerohanian banyak. Terus apa lagi seksinya? Enggak apa itu. Kakaknya enggak apa. Seksi olahraga, ya kan? Seksi keolahragaan. Apalagi mau futsal antara ini, terus lomba mungkin panco antara. Iya kan ada badannya gede-gede, mau ikut aja panco nggak ada masalah. Ada lomba halma, apa? Dulu itu anak saya aja nggak main apa? Lomba congklak itu loh. Nggak apa-apa, asal jangan. Kalau yang sekarang yang lagi tren itu kan lomba Mobile Legend itu kan ada. Olahraga juga. Terus seksi apa lagi? Kesenian bisa bekerja sama dengan seksi kerohanian. Kesenian apa? Budaya Bekasi. Besarkan budaya Bekasi. Ya kan? Bekerja sama dengan DKKBP. Kamu bisa. Dan kamu belajar dari sekarang berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Oh, kesenian kemana? Ke Dispora. Ada seksi keseniannya di sana. Budaya dan olahraga. Oh saya pengen ini Pak, dapat kamu ke sana. Kalau untuk piala-piala dikasih dari Dispora. Jadi kamu mau jalan mana saja. Kemudian transfer pengetahuan kepada bawahan. Nah ini. Jadi jangan pelit ilmu. Kalau kita pelit ilmu sebagai pimpinan akan capek. Misalnya ketua OSISnya Lipia tahu bahwa hubungannya ke sana dan Lipia ini tidak sedang sakit. Jangan sampai nanti pimpinannya ketua OSISnya kita besok adakan acara dananya 50 juta. Kata anggotanya ya nggak jadi ya, dananya susah pimpinan udah susah duluan itu, jadi tidak akan mencapai tujuan. Padahal pimpinan itu ketua OSIS itu menggebu-gebu hanya sengaja. Bagaimana memotivasi anggotanya. Besok kita mengadakan acara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan dana 30 juta. Kata seksi, ini duitnya dari mana ya? Nggak mungkin kita dari sekolahan dapat segini. Kan begitu. Ya gini. Padahal ketua OSIS sedang memotivasi. Mana nih yang semangat? Mana nih seksi mana semangat? Semangat. Begitu. Oh kalau semangat semua. Ayo, tidak apa-apa, 30 juta. Kita pasti bisa. Oh seksi ini bergerak ke sana, ini ke sana. Siapa? Karena kalian ada di SMK. Mulai dibuka wawasannya. Bagaimana inovasi kalian? Ada perusahaan A, B, C. Yang paling di pinggir ada Pajar Paper, ada ini. Gitu. Jangan pengen magang aja di situ. Bagaimana perusahaan itu bisa ada kontribusi kepada kita. Yang terakhir, citra diri. Nah, citra diri ini terlahir juga dari penampilan pertama. Jangan kalian penampilannya aut-autan gitu loh. Citranya juga tidak bagus. Apalagi sudah membawa satu organisasi. Seorang pemimpin organisasi membawa nama orang lain, nama seluruh anggotanya. Tidak ada anggota yang salah pimpinannya. Ya enggak?
Nggak ada anggota yang salah pimpinannya. Berarti kalau anggotanya keluar dari rel-rel organisasi, pimpinannya tidak bisa memimpin. Nah ini perlu dicatat. Sebelum kita ke organisasi, berarti kita harus dapat memimpin diri sendiri. Tadi kalian jam 5:30 udah pukul ya. Jadi kita mainnya waktu. Saya kata ibu tadi, Bu Aisyah jam 7. Saya 6:30 udah datang. Saya spek waktu setengah jam. Jangan sampai saya ketinggalan. Malu. Jadi mainnya waktu. Yang selanjutnya, tugas pemimpin. Kita 15 menit lagi nanti kita isoma. Sholat, makan. Tugas pemimpin. Yang pertama, mengantarkan atau mengarahkan. Nah itu tadi. Tadi sudah saya terangkan tadi. Tugas pemimpin mengantarkan atau mengarahkan. Mengantarkan apa? Mengantarkan tujuan organisasi, mengarahkan tujuan organisasi ke yang lebih baik lagi, ke hasil yang maksimal. Itu. Kemudian mengetuai. Tugas pemimpin mengetuai. Jangan naga. Saya anak siluman. Siluman. Kamu bukan naga. No parojin tuh. Ada tuh yang tadi Babinsa satu lagi tuh. Ada apa? Itu anak gabus itu. Anak bocoran. Kalau ini anak naga. Jadi itu dapat menggerakkan. Kemudian yang selanjutnya, pemimpin, ciri-ciri pemimpin yang efektif. Nah, kita kan baru ketemu nih, nggak apa-apa. Kita isomanya kita ini kan nggak ada masalah. Ciri-ciri pemimpin yang efektif. Pertama, memiliki pengetahuan luas. Nah, jadi kamu selalu belajar, buka. Nah, yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Ini yang di sini sehat semua nggak? Jasmani dan rohani. Terus memiliki kemampuan pengendalian emosi. Nah, ini pengendalian emosi di umur 16, 17, 18 sampai 21 tahun. Ini emosi masih tidak terkendali. Nah, kalian yang menginjak ke dewasa ini harus bisa mengendalikan emosi. Bagaimana cara pengendalian emosi kalian? Itu diri kalian sendiri yang tahu. Jangan sampai ada rumah tangga, ada rapat biasa, ada rapat luar biasa. Ya, itu. Pahami metode berorganisasi. Nanti ada lagi ini pemimpinan ya. Yang ke-11, memiliki rasa percaya diri. Sama. Mental percaya diri. Jadi jangan sampai ketuanya di depan anggota malu-malu ngomong. Udah nggak apa-apa, bicara aja. Nggak ada masalah. Kamu bicara, blah. Nanti ada evaluasi. Kalau kamu salah, pasti dikoreksi. Dan koreksi itu tidak ada masalah. Kritik dan saran kita harus terima sebagai ketua. Begitu. Jadi nanti kita terapkan bersama-sama, baik dalam berorganisasi maupun dalam kehidupan kita pribadi. Karena ini calon ibu-ibu semua akan mengambil keputusan di rumah. Itu. Kemudian yang selanjutnya, habis kan? Nah ini, nanti kita sambung lagi. Kita sekarang isoma, kita sampai di sini dulu. Nanti kita setelah isoma kita ada waktu ya, waktu lagi. Jadi kita lanjutkan kepemimpinan ditambah berorganisasi ya. Ini kita sambung. Nanti kalau ada kipas angin ya. Ya kasihan nih. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kepemimpinan. Nanti kita sambung kembali dalam waktu setelah isoma. Itu saja. Duduk siap. Rap.
Istirahat di tempat. Right? Tidak saya tutup.